Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di mata kuliah analisis kompleks untuk pertemuan kita yang ke-14 kalinya. Oke, di pertemuan yang ke-14 ini sebelum lanjut ke materi, kembali saya ingatkan agar supaya menyiapkan alat tulisnya ya, agar supaya nanti kalian bisa mencatat dari materi-materi yang ada di dalam video ini. Kita pada materi ke-14 belajar mengenai fungsi variabel kompleks ya. Nah, di dalam kuliah kalkulus dulu ya, kalian telah mengenal apa itu yang namanya fungsi ya. Ini tidak usah saya ulas lagi ya di pengertian fungsinya ya. Nah, pada bagian ini pengertian fungsi akan diperluas ya untuk domain definisi atau daerah definisi dan kodomain di dalam C besar. C besar ini adalah himpunan bilangan kompleks ya. Terus ini diberikan himpunan A itu anggota himpunan bilangan kompleks. Nah, fungsi f yang didefinisikan pada A adalah suatu aturan yang memasangkan setiap Z anggota himpunan A dengan W anggota himpunan C. Dalam hal ini, bilangan kompleks W disebut nilai fungsi f di titik Z dan ditulis fz. Jadi W sama dengan fz. Seperti itu ya. Ini pengertian ini sama seperti pengertian fungsi pada bilangan real biasanya, seperti itu. Terus himpunan A disebut domain definisi atau daerah definisi. Di dalam fungsi variabel kompleks perlu dibedakan antara pengertian domain dan domain definisi. Domain definisi suatu fungsi belum tentu merupakan domain ya, ini harus diingat-ingat ya. Apabila domain definisi suatu fungsi f tidak disebutkan secara eksplisit, maka disepakati bahwa sebagai domain definisi adalah himpunan terbesar sehingga fungsi f itu terdefinisikan pada himpunan tersebut. Contohnya fz sama dengan 1 per z dikurangi 1, maka domainnya itu disepakati bahwa domainnya adalah Z anggota himpunan bilangan kompleks dan Z tidak sama dengan 1, karena kalau misalkan Z nya 1 per 0 jadi tidak terdefinisi nanti. Oke, selanjutnya domain definisi fungsi f dinotasikan df, seperti itu ya. Nah, kita masuk selanjutnya, slide selanjutnya. Diberikan fungsi f dan Z itu anggota domain definisi dari f dengan Z sama dengan X ditambah IY. Misalkan nilai F di Z itu adalah W, maka dinotasikan sebagai ini ya. Nilai F di Z itu sama dengan W ya. Misalkan juga W itu adalah sebuah bilangan kompleks ya, yaitu U ditambah IV ya. Maka dapat dituliskan Z tadi X ditambah IY itu sama dengan W itu ini. U ditambah IV. Ingat, U di sini dan V di sini nilainya itu tergantung pada X dan Y, maka U itu dibuat sebuah fungsi ya, fungsi real ya. V juga demikian, jadi fz itu sama dengan fungsi real U ditambah I fungsi real V, seperti itu. Nah, dari 2.1 ini saya namai 2.1, dapat dilihat adanya keterkaitan antara fungsi variabel kompleks dan fungsi dua variabel real, yaitu X dan Y tadi. Nah, dalam hal yang sama apabila ini kita ubah ke dalam fungsi peubah real yang polar, yaitu R, theta, maka bentuknya akan seperti ini. Z di dalam koordinat polar kan bentuknya seperti ini, R, G, theta ya. Nah, itu sama dengan, karena nilai dari ini itu R dan theta itu mempengaruhi nilai dari U dan V, mana nanti U dan V, maka fungsinya, fungsi U dan fungsi V itu dinyatakan dalam R, theta. Dinyatakan dalam variabel R dan variabel theta, seperti itu. Karena fungsi U itu intinya kalau dibuat seperti ini itu dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu R dan theta, seperti itu. Oke ya, kita langsung masuk ke contoh. Misalkan W sama dengan FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Tentukan U dan V serta hitung nilai F pada Z sama dengan 1 ditambah 3I. Kita selesaikan dulu. Misalkan Z itu X ditambah IY, karena Z ini adalah bilangan kompleks ya.
maka bentuknya seperti ini, tinggal ganti Z dengan ini ya, seperti itu. Ingat ini Z, maka yang ada di dalam kurung sini itu dikuadratkan untuk mensubstitusikan Z nya ini. Terus 3Z berarti 3 kali ini, 3 kali ini ya, dihitung biasa ya, bentuknya seperti ini ya. Sedemikian hingga sedemikian hingga U-nya itu adalah yang di depan dan V-nya itu adalah yang satu grup dengan ini ya. Berarti V-nya yang 2X Y ditambah 3Y, seperti itu ya. Terus untuk menentukan Z sama dengan 1 ditambah 3Y, maka tinggal Z-nya diubah saja di seperti biasanya, ketemu ini. Lah dari sini itu ketemu lagi U13 itu sama dengan negatif 5, V13 itu sama dengan 15 ya. Bentuknya seperti ini. Oke, demikian ya apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita yang ke-14 ini. Terus tambahan nilai U13 itu bisa langsung disubstitusikan di sini ya. Ini X-nya 1, Y-nya 3. 1 kuadrat 1 ya, ditambah 3 kali 1 3, ini 4 ya. 1 tambah 3 4 kan, dikurangi Y kuadrat berarti 3 kuadrat berarti 9 ya. 4 dikurangi 9 negatif 5. Itu bisa U dan V di sini bisa diambil dari sini. Nah, seperti itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang ke-14 ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya ya. Dan ini ada soal, tolong dikerjakan untuk sebagai latihan, nggak usah dikumpulkan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.